3 menit. Acara kajian kita mulai. Kepada Ustadz Faiz Ibrahim, kami persilakan untuk dapat memberikan kajian atau ceramah rohani bagi kita semua. Kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Sudah luar biasa, semangatnya lebih besar. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat jamaah kajian ngobrol perkara iman bukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kita nikmat hidup dan dihidupkan dalam keadaan Islam. Nikmat hidup adalah nikmat di saat kita masih bisa bernapas, masih dipanjangkan umur kita, sehingga yang mungkin semula kita masih belum maksimal Pak ibadahnya, dengan nikmat umur panjang ini bersegera untuk memaksimalkan. Yang mungkin saat ini kita masih memutus tali silaturahmi yang telah dibangun kedua orang tua kita, masih ada waktu untuk menyambungnya. Karena jelas Rasulullah menjelaskan, la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga seseorang yang memutus tali silaturahmi. Yang masih punya umur kita ini, yang mungkin kita masih melakukan banyak kezaliman atau pernah melakukan kezaliman yang ada, maka dengan panjang umur ini hakikatnya Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan hal-hal yang berbau kezaliman tersebut. Jangan sampai yang zalim dengan sama manusia ini kita biarkan begitu saja, karena itu akan mencelakakan kita nanti pada harinya. Intinya dengan masih diberikan umur panjang, berarti Allah memberikan peluang yang lebar, yang luas kepada kita semuanya. Ayo kita bersemangat, terutama pada malam hari ini kita mengambil poin daripada nilai ngopi itu apa? Ukhuwah, persaudaraan. Nilai ngopi itu di mana? Saling mendoakannya. Nilai ngopi itu di mana? Oh, di dalamnya ada nasihat menasehati. Ya, nilai ngopinya itu di mana? Ada at-ta'awunnya, ada saling tolong menolongnya. Sehingga hidup kita tidak individual. Yang kita pikirkan bukan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memiliki sebuah kepedulian dengan orang lain. Karena Rasulullah menjelaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Nah, termotivasi untuk itu Pak. Kalau dipikir hari ini Mas Pur, Pak Ahdi, itu udah dari Kalianda, pulang mungkin menjelang maghrib. Setelah itu mandi, padahal itu pada maghrib sudah stay musola muhajirin, nunggu penumpangnya malah yang lelet gitu. Ya, mau ngangkut sudah datang duluan begitu. Artinya kenapa beliau atau mungkin semua yang ada di sini mungkin berat malam hari ini untuk datang, tapi karena melihat di dalam ngopi itu ada nilai, ada kebersamaan, ada persaudaraan, ada tolong menolong, ada saling nasihat menasihat, maka dengan nilai itu terdoronglah kita untuk berangkat. Gitu. Makanya
Kalau ketua ngopi Makassar semangat, pembinanya nggak boleh kalah. Kan begitu. Apalagi tadi MC-nya itu sudah hampir nggak mau datang. Kalau Mas Purna ini nggak datang, bisa urusannya berbeda gitu. Saya jauh-jauh dari sana datang gitu kan. Ini yang Margodadi nggak datang, nah bisa-bisa saya bukan Pak Purnanya yang saya salahkan, ya pimpinannya yang saya salahkan. Nah, mari ya, kita lazimi kebaikan-kebaikan minimal. Pas di sini, yang dari sini ngopi, yang pernah ikut ngopi, ramaikan gitu. Minimal begitu saja. Kalau misalnya orang-orangnya kadang berat, meskipun lagi-lagi yang namanya kita mencari pahala itu semakin berat, di situ akan dapat pahala yang banyak. Kan? Al-jaza'u min jinsil amal, karena pahala itu disesuaikan dengan beratnya sebuah amalan itu. Semakin berat, semakin banyak pahalanya. Hujan deras itu, Pak, boleh kita sholat di rumah. Bahkan Nabi memerintahkan kepada muadzin untuk shollu fir rihal, shollu fi buyutikum. Tapi kalau antum meskipun hujan sholatnya di masjid, pahalanya besar apa tidak? Besar, luar biasa. Itulah keutamaan daripada kita berat untuk melangkah itu di situ. Baik, salam dan salawat pada kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya dan orang yang istiqomah di atas jalan sampai hari akhir. Baik, di masjid ini sebenarnya saya sudah bawa buku, tapi kayaknya tidak tepat saya memberikan materi. Kita akan membahasnya terkait hal-hal yang ringan tapi berat untuk pelaksanaannya, berat untuk pengamalannya, yaitu tentang rukun syukur. Rukun syukur itu ada 3 menurut Hasan Siddiqan. Beliau menjelaskan ada 3. Yang pertama adalah al-iqtirafu bi nikmatillah, mengakui bahwasanya semua nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terkadang mendapatkan nikmat itu lupa itu datangnya dari mana. Bahkan kalau lagi sehat, gagah, ya, ekonominya baik, bawa mobil itu saja nggak ingat masjid, padahal ada di mana. Apalagi lihat tetangganya jalan malah dipepet itu, makanya jangan kiri gitu. Ya, sudah petentang. Apalagi yang masih muda-muda ya, bawa ninja itu, lampu merah aja terabas. Kalau tahu dia berhenti, mantap ya, dongakkan kepalanya, dia busungkan dan ini lo gue gitu. Seolah-olah semuanya itu datang dari dirinya, padahal itu semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita merasa ada pencapaian itu karena kita, tidak. Itu semuanya datangnya dari Allah. Ya, itu datangnya dari Allah. Yu'til hikmata may yasha. Allah itu akan memberikan hikmah. Allah itu akan memberikan kekuasaan kepada siapa saja dikehendaki dan akan mencabutnya dari siapa saja yang dikehendaki. Jadi jangan sampai kita akan merasa sombong karena kaya itu karena diri kita. Nah, itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang masalah Qarun. Bagaimana Qarun itu? Karena Qarun itu istilah kata, melihat batu aja jadi duit, Pak. Saking lihainya nyari duit, Pak. Sampai-sampai apa? Dia takabur. Sampai dia mengatakan innama utitu ala ilmin indi. Saya itu bisa kaya, banyak harta ini karena kecerdasan yang saya miliki. Coba hati-hati ya. Biasanya orang-orang yang sudah mulai tegak ekonominya itu lupa sama Allah. Dia merasa saya hebat. Bukan, itu lagi-lagi adalah pembelian dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah yang baik kita lihat ya Nabi Sulaiman. Bagaimana dengan Nabi Sulaiman? Allah berikan semuanya pada Nabi Sulaiman. Pertama, istana.
istananya tingginya luar biasa, belum lagi lantainya terbuat dari kaca. Di saat itu teknologi itu sudah sampai di situ, ya. Kemudian istrinya berapa? 100. Ibunya gak usah dengar, suaminya juga udah tua kok, mungkin leres gue ya. Ya. Dan itu pernah digilir semuanya dalam satu malam. Ya, antum yang laki-laki sudah langsung bisa mengambil apa kira-kira kelebihan Nabi Sulaiman, nikmat apa yang Allah berikan kepada beliau. Ya, saat itu beliau berharap semuanya hamil, semuanya bisa melahirkan anak laki-laki untuk menjadi pejuang-pejuang di jalan Allah. Nah, diingatkan oleh malaikat di saat itu, wahai Sulaiman, ucapkanlah insya Allah. Saat itu beliau lupa, gak baca insya Allah. Akhirnya yang hamil cuma 1 orang, itu pun anak perempuan yang dikandung. Itu ya, istri 100. Nah, yang ketiga, beliau bisa menundukkan angin. Yang saat itu beliau dihadiah Allah Subhanahu wa taala kemampuan ini karena apa? Pernah beliau itu saat itu sedang memeriksa kuda-kuda perang beliau satu persatu. Setelah itu beliau masuk ke tempat ibadah, ya kalau kita ya kayak masjid gitu. Dan ternyata waktunya sudah lewat. Maka saat itu beliau merasa betul-betul bersalah. Dan beliau betul-betul ingin bertobat kepada Allah setelah salat asar itu, namanya salat asar, namanya sama. Beliau keluar dari tempat ibadah beliau penggal itu satu persatu kudanya itu. Karena Allah tahu ini Nabi Sulaiman itu memang ya, merasa bersalah, dan kuda-kudanya itu dipenggali satu-satu karena melalaikan dari ketaatan kepada Allah. Akhirnya Allah ganti dengan angin yang bisa ditundukkan oleh beliau, dengan angin yang kecepatannya bisa lebih cepat daripada kecepatan kuda. Insyaallah mau diganti yang lebih baik, Pak. Apa yang sedang melalaikan antum? Hancurkan HP, hancurkan. Allah akan ganti dengan yang lebih baik, surga. iPad. Selain HP-nya apa misalnya? Jadi itu. Jadi bisa menundukkan angin, bisa berbicara dengan binatang. Coba kalau antum bisa berbicara dengan binatang, Pak, kaya antum, Pak. Ya. Bisa memanggil mereka datang semua itu, Pak. Kemudian beliau bisa menundukkan bangsa jin tunduk di bawah perintah beliau, Masya Allah. Sampai di saat itu beliau ingin mendatangkan singgasannya Ratu Balqis itu. Ada yang mengatakan, ya Sulaiman, saya mampu untuk mendatangkan sebelum kamu berdiri. Ada lagi, saya mampu sebelum kamu berkedip sudah ada di samping kamu. Masya Allah. Kalau kita punya kekuasaan kayak Nabi Sulaiman begini, Pak, pindahkan apa Pak kita? Ayo, ya, pindahkan Indonesia kemana? Ayo bisa. Nah, saat jin-jin tadi itu bisa memindahkan dalam waktu yang sangat cepat, maka beliau langsung sadar, terenyak beliau langsung mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani. Ini adalah karunia dari Rabbku untuk mengujiku, am ashkuru am akfur, apakah saya termasuk hamba yang bersyukur atau hamba yang kufur. Coba Nabi Sulaiman langsung ingat itu semuanya adalah dari Allah untuk menguji beliau. Nabi Sulaiman dengan sebanyak itu nikmat enggak kufur. Ini baru punya motor Supra X baru dari dealer aja udah petentang ngebut, nggak nengok lagi, azan nggak berhenti, alah apa apalagi Pak, baru punya HP mereknya Xiaomi. Oh ya sudah nggak ingat baca Quran gitu kan, itu kebangetan gitu ya. Ya, paham Pak ya dengan bahasa saya. Jangan tersinggung Pak. Mudah-mudahan tertonjol. Nah, ini yang pertama, karena kadang-kadang kita itu khilaf. Ya, khilaf harus diingatkan.
Ya, kadang-kadang itu, wow, ini karena saya. Apalagi depan istrinya nih, wah, gara-gara saya, wah, itu jangan. Semuanya itu adalah pemberian dan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pergulirkan wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kemenangan dan kekalahan, kekayaan dan kemiskinan itu Allah pergulirkan di tengah-tengah manusia. Ingat, yang kaya ada waktunya jatuh. Yang miskin, ingat, sabar Pak. Kalau pas naik sabar. Karena kadang-kadang kalau sudah naik itu gak sabar. Ya, langsung ada janda kembang nggak? Nah begitu. Pas naik nih, udah gak sabar itu mau nikah lagi. Astagfirullah. Tahu siapa itu? Pas naik ya bisa beli mobil langsung itu. Ya, targetnya kembali. Astagfirullah. Gak sabar. Maka para ulama salaf dulu sampai mengatakan ubtulina bisarai baras fasobar. Kami diuji dengan kesenangan harta, kami bisa bersabar. Kami diuji dengan kesulitan, kami bisa bersabar. Wabtulina bisarai baras. Tapi ketika kami diuji dengan kesenangan, kami gak bisa bersabar. Maka Nabi kita memesankan kepada kita, wallahi man faqru ahsya alaikum, demi Allah bukan kefakiran, bukan kemiskinan yang saya takutkan kepada kalian. Karena umatnya Nabi itu biasa miskin lah. Ya. Tapi kata Nabi, walakin ahsa antum satu alaikum dunya. Tapi yang saya khawatirkan di saat dunia itu dibukakan kepada kalian. Tatanafasu, maka kalian akan berlomba-lomba untuk mendapatkan. Sehingga jadi apa Pak? Malam jadi siang, siang jadi kaki jadi kepala, kepala jadi peras dengan banting tulang sampai ya berangkat pagi buta, pulang gelap gulita. Lama-lama anaknya bilang, Pak, siapa bapak ini? Terus saya bapak nggak kenal saya. Ya, hati-hati. Ya, artinya dunia tetap kita pikirkan, tapi ingat akhirat harus nomor. Ada yang harus kita kejar cepat, ada yang harus tenang. Maka dalam pembahasan itu akhlak itu ada at-ta'ani wal ajar, ada ketenangan, ada kesegeraan. Maksudnya kapan kita harus tenang, kapan kita harus segera. Kalau segera dalam urusan akhirat harus segera. Sholat segera, sedekah segera. Tapi kalau urusan membangun rumah jangan buru-buru, pelan-pelan Pak. Cukup kalau pelurunya udah habis ya berhenti dulu, tarik nafas dulu. Jangan dihantam terus Pak, ujung-ujungnya ngutang. Udah ngutang lama-lama bukan lunas malah disegel rumah. Malah repot. Itu yang pertama, kita ingatkan bahwasanya semua yang Anda punya kita itu dari Allah. Yang kedua, at-tahaddusu bi nikmah. Ya, menyebut-nyebut nikmat tersebut dengan mengucapkan kalau mendapatkan rezeki, doanya bagaimana? Alhamdulillah. Terus antum ini pasti gitu aja. Kalau doa yang penting bismillah. Masuk rumah apa doanya Pak? Bismillah. Keluar rumah bismillah. Mau naik kendaraan bismillah, kan? Mau mulai nyangkul bismillah. Mau babat bismillah. Mau pakai pakaian bismillah. Lengkapnya bagaimana? Enggak tahu. Kalau dapat nikmat alhamdulillah. Terus enggak tahu. Ya. Jadi kalau dapat rezeki jangan lupa berdoa alhamdulillah bi fadlihi. Saya baca untuk ikut Islam. Alhamdulillah bi fadlihi. Alhamdulillah bi fadlihi. Alhamdulillah bi fadlihi. Alhamdulillah bi fadlihi. Tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Tatimmus shalihat. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Atas karunia-Nya lah. Atas karunia-Nya lah. Berarti atas karunia Allah menjadi sempurna kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita dapat hadiah Pak ya, motor,
Tiba-tiba ini hadiah untuk bapak. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Jadi dengan kita mengucapkan segala puji bagi Allah atas karunia-Nya lah. Maksudnya apa? Menyandarkan hadiah itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Oke, ulang 3 kali. 1, 2, 3. Inilah hafalan kebanyakan. Memori antum ini dipakai itu apa kebanyakan? Penuh. Oke, saya ulangi. Alhamdulillah bifadlihi. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Tatimmus sholihat. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Oke, 1, 2, 3 bersama-sama. Alhamdulillah Lagi. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Sekali lagi. Alhamdulillah bifadlihi tatimmus sholihat. Alhamdulillah. Mantap. Oke, ini kalau dapat rezeki. Kalau dapat musibah, doanya apa? Ya, kalau yang dalam rukun syukur ini bukan itu jelas. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillahi ala kulli halin. Alhamdulillah. Ulangi 1, 2, 3. Apa artinya? Segala puji bagi Allah atas semua kondisi yang menimpa. Jadi tetap ucapannya alhamdulillah, tapi jangan keras-keras. Ya, anaknya jatuh berdebu, istrinya nggak ikut kajian, alhamdulillah Mi. Oh, istrinya abi. Padahal benar Pak, alhamdulillah itu. Ala kulli hal, segala puji bagi Allah atas semua kondisi. Karena begini, semua ketetapan yang Allah berikan untuk kita pasti yang terbaik. Gak ada yang gak baik. Coba antum tanya tentang apa? Ustaz, saya miskin. Oh, gak bersyukur dengan kemiskinan. Antum tahu ketika Nabi berdiri di pintu surga itu, dia melihat ke dalam surga. Ternyata kebanyakan para penghuni surga itu orang-orang. Bangga nggak Pak jadi orang miskin Pak? Tapi miskin bukan kondisi, tapi miskin karena sebuah pilihan. Miskin itu ada 2. Kalau kondisi memang miskin. Kalau pilihan itu sebagaimana Nabi, harusnya beliau kaya, tapi beliau memilih hidup miskin. Antum seperti itu nggak kira-kira? Ya karena kondisi, ini saya milih hidup miskin. Gitu ya. Apalagi bertanya, Ustaz, anak saya meninggal dunia sebelum usia 10 tahun kemarin meninggal dunia. Ingat, itu menjadi tabungan akhirat antum. Siap memberikan syafaat untuk antum. Coba, apalagi antum sebagai bapaknya atau seorang ibu dengan anaknya, dia bisa mengikhlaskan itu semua. Maka itu sudah jadi tabungan akhirat. Ya, apalagi sampai 2 orang, apalagi sampai 3 orang, cukup untuk menjamin bapak ibunya masuk ke dalam surga. Seorang istri anaknya ketika hamil ya, tiba-tiba keguguran, hamil keguguran sampai 3 kali 4 kali. Apa utamanya? Nabi menjelaskan inna sifata la yajuru ummah, sesungguhnya bayi yang keguguran itu akan menarik ibunya dengan tali pusaranya dibawa masuk ke dalam surga. Coba yang sudah punya anak keguguran Pak, tuh simpan untuk antum. Bahkan dalam riwayat yang lain menarik juga bapaknya dengan tali pusar. Apa lagi Pak? Ustaz, istriku jelek, alhamdulillah ala kulli hal. Ada pahala, bersabar. Dari lirik orang lagi. Yang istrinya cantik, tetangga-tetangga itu pada doa itu, ya Allah segerakan kematian suaminya itu.
Ya. Semuanya ada ini Pak. Semuanya itu ada hikmah. Tapi tinggal kita ini bisa nggak menyikapi itu semuanya dengan sabar dan syukur. Sabar ini dua kendaraan seorang muslim. Sabar dan syukur. Dan sabar ini dibutuhkannya kapan Pak? Innama sabru inda sodamatil ula. Kesabaran itu dibutuhkan pada hentakan pertama. Jadi pas dikabari Pak, istri bapak kecelakaan, sekarang di rumah sakit sudah meninggal dunia. Nah, saat itu kalau seorang mukmin dia akan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Kalau keras langsung mertua, oh berarti selama ini gitu. Didoakan terus. Karena tadi semua musibah yang menimpa itu pasti ada hikmah. Ada hikmah. Sakit Allah gugurkan dosa-dosa kita. Bahkan Imam Ahmad itu beliau salah seorang imam yang memilih ketika sakit beliau justru mengatakan at-tadawi mubah wa tarku afdal. Berobat itu hukumnya mubah, boleh, tapi untuk tidak berobat lebih utama. Jadi bila nggak sakit lebih memilih apa? Nggak diobati. Karena apa? Dosa-dosanya akan dikuburkan Allah Subhanahu wa taala. Coba, yang sakit alhamdulillah Pak, dosa dikuburkan. Ya kalau pernah sakit hati-hati. Tuh benar, ada hadisnya kok. Di padang mahsyar itu nanti ada dua orang Pak, dua golongan. Ada ahlul afiyah, ada ahlul baliyah. Kalau ahlul afiyah itu adalah orang yang hidupnya itu sehat, lurus, pokoknya nyaman-nyaman aja lah, nggak ada tantangan yang berarti, nggak ada cobaan yang berarti gitu. Setelah itu mati daripada sakit sekali langsung mati gitu. Kalau ahlul baliyah itu dari kecilnya sudah tabrakan motor, sekolahnya cantol kawan, kabur gitu. Kemudian nikah, istrinya meninggal, nikah lagi, anaknya meninggal, terus bertubi-tubi deh. Belum lagi dia matinya juga kena petir misalnya. Pokoknya banyak betul. Nah ternyata ahlul afiyah ini orang yang sehat, hidupnya itu pokoknya nggak ada kerikil. Kalau ada kerikil itu cuma kecil gitu, nggak ada lubang hidupnya itu. Itu justru dia nanti berandai-andai. Karena ternyata hisabnya itu lama. Berbeda dengan orang yang di dunia tadi bertubi-tubi ujiannya itu hisabnya cepat, karena dosanya sudah habis. Nah sekarang pertanyaannya, mau jadi apa Pak? Mau jadi ahlul afiyah atau ahlul baliyah? Ayo. Ahlul afiyah tadi sehat terus, hisabnya lama. Pilihan yang sulit. Kalau ahlul baliyah nggak ada hisab, langsung lempeng masuk surga. Pilih mana? Pilihan sulit. Pilihan sangat. Ya makanya itulah hikmah daripada ujian. Jadi semuanya yang penting ketika dihantam dengan ujian itu sabar, jangan panik. Bila perlu kan kita punya kawan banyak nih Pak, ajak ngobrol kawan. Ya bahasanya jangan curhat tuh agak negatif Pak, agak lebay ya bahasanya. Ya konsultasi lah. Warga ngopi jangan curhat lah kayak cewek aja. Ya konsultasi. Saya tak konsultasi sama bapak boleh nggak? Nah itu mantap, elegan gitu loh. Saya tak curhat, aduh. Curhat itu ibu-ibunya lah, oke lah curhat. Bapak-bapaknya jangan curhat. Baik, itu yang kedua, menyebut nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah bi fadlihi tatimmus sholihat. Kalau dapat musibah alhamdulillah ala kulli hal. Yang terakhir adalah tasrifun nikmah ala muradiha, menggunakan nikmat sesuai dengan kehendak pemberinya. Siapa yang memberikan nikmat Pak? Allah. Jadi bisa nggak kita, mampu nggak kita menggunakan sekecil apapun itu nikmat dalam ketaatan kepada Allah. Jadi ketika antum dapat uang 100.000, antum pergi ke kolam ikan, ikut mancing, siraman, itu berarti antum sudah tidak bersyukur kepada Allah, karena antum gunakan uang itu untuk judi.
Apalagi Ustaz, uang 500.000 saya pesan online. Apa itu? Perempuan. Astagfirullah. Ya, astagfirullah. Jadi artinya ya, dikatakan kita bersyukur manakala apa yang kita dapat itu kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Maka kita bisa lihat nikmat-nikmat yang kita punya itu Pak. Kalau kita tidak bisa memberesinya nanti di hadapan Allah itu, sampai Nabi mengatakan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki kita di padang mahsyar sampai ditanya akan 4 hal. Kita harus menyelesaikan 4 hal ini Pak di hadapan Allah Pak. Yang pertama Pak, an umrihi fi ma'afna, dari umur kita untuk apa kita habiskan. Minimal antum berangkat ngopi sampai pulang nanti Pak, catatan kebaikan itu baik, lulus. Ya pas gak ngopi, main HP dari jam 8 sampai jam 11, mampus. Ya. Minimal kita berangkat, saya tadi minimal saya dari berangkat ke ngopi sampai nanti jam 10 mungkin jam setengah 11 aman hisab saya. Begitu kan? Tapi kalau nggak ada kajian begini, ngapain saya? Begitu. Nonton TV, hisabnya bagaimana? Megang HP, berapa wanita yang dilihat? Untuk apa umur digunakan? Termasuk jangan ragu Pak untuk menyekolahkan anak ke pesantren. Minimal Bapak Ibu selamatkan tuh hisab mereka, terutama ketika sudah SMA wajib di pesantren. Kenapa? Minimal 3 tahun mereka aman hisabnya. Kalau nggak di pesantren Pak, kerjaannya pacaran itu coba, pasti pacaran. Sealim-alimnya sekolah negeri umum itu pasti pacaran. Ya, sudah gitu nilai uang bapak ibunya, katanya untuk bayar apalah les lah inilah, nggak taunya beli buku lah, nggak taunya beli kuota. Ya, pura-pura banyak kempes, nambah utang punya kawan begininya, padahal nggak kempes supaya dapat duit. Itu seperti itu, benar. 3 tahun aman. Ya kan? Berarti antum menyelamatkan masa-masa balik awal dia. Ya, masa balik awal. Jangan hitung-hitungan kalau untuk urusan-urusan yang seperti itu. Untuk urusan-urusan yang meringankan hisab mereka itu jangan hitung-hitungan. Termasuk malam hari ini kita paling tidak mengamankan 1 malam di hadapan Allah di hisab kita. Coba kalau setiap malam begini Pak, aman kita, mantap, mau mati kapan pun Pak. Nah, kalau ngopi cuma sebulan sekali datangnya, itu ditarik. Gak aman itu Pak. Kayak kemarin tikar gitu kan, doa kita ya Allah, wafatkan aku ya Allah, wafatkan aku ya Allah, kan gitu. Mantap. Kayak jiwa ini ada isi gitu kan. Kalau baterai itu kayak penuh gitu Pak, mati kan nggak apa-apa. Selepas itikaf, aduh, jangan sekarang. Ini lagi kosong ini, kan begitu. Nah jadi ya, umur. Yang kedua, ilmu kita sudah semua jauh mana kita mengamalkan ilmu kita. Antum paham, nggak boleh bohong. Antum paham, nggak boleh khianat. Antum paham, nggak boleh dolim. Antum paham, sholat itu wajib. Antum paham, sejauh mana kita amalkan ilmu itu. Ya, karena banyak orang Pak, ilmu itu masuk telinga, karena keluar. Masih mending kalau mampir di tengah-tengah itu Pak. Ini bablas. Ya, ada orang-orang yang sebenarnya berilmu tapi nggak pernah mengamalkan. Itu juga berat nanti. Tidak akan bergeser kedua telapak. Kemudian ketiga apa? Yang berat juga an malihi min aina tasaba fi manfa'a, dari hartanya. Untuk apa hartanya? Dari mana hartanya didapat dan untuk apa hartanya itu dibelanjakan? Ketika antum keluarkan 50.000 untuk JBB, berarti apa? Antum sudah mengamankan 50.000 itu Pak. Kalau tidak, jangan-jangan beli rokok. Masih merokok nih? Gak apa-apa. Kesinggung gak apa-apa Pak. Ketonjok alhamdulillah. Paling tidak aman, terkunci.
Jadi hujan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada pembangunan masjid. Saya tak infak 15 juta, aman untuk 15 juta. Minimal apa? Tidak antum gunakan untuk bermaksiat 15 juta. Jadi seperti itu motivasinya di situ, Pak. Jangan, waduh, 15 juta. Kalau untuk nikah lagi mantep, ngapain infakkan? Ini kalau biar antum gak ngantuk aja. Baik, harta terakhir anggota badan kita. Anjismi fi ma'abla. Dari badan kita itu apa kita gunakan badan kita? Mata untuk apa? Ya kan? Tangan untuk apa? Kuping, jangan-jangan kerjaannya setiap kali ada waktu dan nonton biduan, joget, di HP-nya, artis, nyanyi terus, padahal sudah jelas Nabi mengancam orang-orang seperti itu dengan sabdanya, man qa'ada ila qainatin, barang siapa yang duduk melihat biduan yang berjoget, yastami'u minha, dia malah menikmati tuh sambil kakinya gerak-gerak itu. Subba fi udhunaini al-anuka yaumal qiyamah, maka akan dituangkan timah yang panas lagi meleleh ke dalam telinganya, dicor dengan timah itu. Berani nggak nanggap organ tunggal kan? Nanti masyarakat nggak ada hiburan. Loh, kok antum malah mau mengamankan mereka, mau menghibur mereka, merusak diri antum? Jangan. Kadang-kadang saya mikir, ngapain nggak beliin kambing aja 5 ekor, wah sembelihan ramean rebet sate gitu, daripada organ tunggal kan? Bener banget saya kerja Allah. Begitu. Nah tapi kadang-kadang Ustaz, anakku nggak terima Ustaz, kalau nggak ada tonton dari hiburan, udah ngancam mau masuk sumur kemarin itu. Inilah. Maka kadang saya husnudon, Pak. Kalau ada ikhwan itu masih nanggap seperti itu, saya kadang masih husnudon. Bisa jadi karena anaknya. Ternyata saya proses gimana ahli? Iya Ustaz, kemarin fulan yang hajatan itu sudah jelas-jelas memahamkan itu kepada anaknya begini-begini. Tapi anaknya nggak mau Ustaz, tetap nekat ya. Harus ada, kalau nggak ada udah ngancemnya macam-macam anaknya itu. Berarti anaknya belum siap atau anaknya belum ditarbiyah dengan baik. Kesalahan siapa? Orang tua. Demikian, aku saya kembalikan kepada Bapak.